Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nala Khairunisa dari kelas 12 MIPA 5. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang geometri ruang. Garis-garis konkuren yang pertama. Apa sih itu garis konkuren? 3 garis atau lebih pada sebuah bidang dikatakan sebagai garis konkuren jika semuanya melalui titik yang sama. Titik tersebut dinamakan titik konkuren. Nah, selanjutnya ada kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangunan ruang. Yang pertama ada aksioma garis dan bidang. Apa itu aksioma dan garis dan bidang? Aksioma atau postulat adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Dalam geometri, ruang ada 3 buah aksioma yang penting. Yang pertama, melalui 2 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis ini seluruhnya terletak pada bidang. Yang ketiga, melalui 3 buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Yang kedua, kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Yang pertama, jika diketahui sebuah titik T dan sebuah garis G, maka kedudukan titik T terhadap garis G mempunyai 2 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang A, titik T terletak pada garis G, dengan kata lain garis G melalui titik T. Yang B, titik T berada di luar garis G, dengan kata lain garis G tidak melalui titik T. Yang kedua, jika diketahui sebuah titik T dan sebuah bidang A, maka kedudukan titik T terhadap bidang mempunyai 2 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Titik T terletak pada bidang A, dengan kata lain bidang A melalui titik T. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan menggambar sebuah garis pada bidang A. Titik T terletak pada bidang A, dengan kata lain bidang A tidak melalui titik T. Nah, itu teman-teman pengertian aksioma garis dan bidang dan kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngasih sedikit contoh soal. Yang ini 6 cm, 6 cm, sama-sama 6 cm ya guys. Ini gambarnya. Nah, selanjutnya ada caranya. Diagonal sisi dibagi menjadi 2. Sama dengan 6 dari mana? 6 dari yang tadi itu sisinya. 6 akar 2 dibagi 2 sama dengan 3 akar 2. Kenapa bisa hasilnya 3? Karena 6 dibagi 2 ya. HX-nya sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan hasilnya 36. 36 dari mana teman-teman? 6 kali 6 hasilnya 36. Dan ini 3 akar 2, 3 kali 3 9, dan ini 2 diturunin, jadi 9 kali 2. Oke, di sini 36 nggak bisa di ini kan, 36 tetap ditambah 9 kali 2 18. Nah, hasilnya sama dengan 54, sama dengan 9 kali 6 sama dengan 3/6, dan ini hasilnya teman-teman. Terima kasih. Titik-titik segaris atau kolinial. 3 titik atau lebih pada sebuah bidang dikatakan sebagai titik-titik segaris atau kolinial. Jika semua titik tersebut berada pada garis yang sama, garis ini disebut dengan garis kolinial, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa 3 titik atau lebih pada sebuah bidang dikatakan segaris. Jika garis tersebut melalui sembarang 2 titik di antaranya juga memuat titik-titik lainnya. Kedudukan garis terhadap garis dan bidang. A. Jika diketahui sebuah garis G dan sebuah garis H, maka kedudukan garis G terhadap garis H mempunyai 2 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. 1. Apabila garis G dan garis H terletak sebidang, maka garis G dan garis H berhimpit. B. Garis G dan garis H berpotongan. C. Garis G dan garis H sejajar. 2. Apabila garis G dan H tidak terletak sebidang, maka garis G dan garis H bersilangan. B. Jika diketahui sebuah garis G dan sebuah bidang A, maka kedudukan garis G terhadap bidang A mempunyai 3 kemungkinan. Pertama, garis G terletak pada bidang A, dengan kata lain bidang A melalui garis G. Yang kedua, garis G memotong bidang A, dengan kata lain garis G dan bidang A berpotongan. 3. Garis G sejajar bidang A, dengan kata lain bidang A sejajar garis G.
Selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang. Jika dua bidang berlimpit, yaitu semua titik pada bidang, yang satu terletak pada bidang kedua dan sebaliknya, maka dipandang sebagai sebuah bidang saja. Adapun kedudukan-kedudukan yang lain antara beberapa bidang adalah sebagai berikut. A. Hubungan antara dua bidang. Jika diketahui dua bidang A dan B, maka kedudukan di antara kedua bidang tersebut mempunyai dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bidang A dan B sejajar. Kedudukan sejajar tersebut biasanya dilambangkan dengan A per B. Dua bidang A dan B berpotongan pada sebuah garis. Garis potong tersebut biasanya dilambangkan dengan A dan B. B. Hubungan antara tiga bidang. Jika diketahui tiga bidang A, B, dan Y, maka kedudukan di antara ketiga bidang tersebut mempunyai beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, ketika bidang A, B, dan Y sejajar, dengan kata lain A per B per Y. Dua bidang A dan B yang sejajar dipotong oleh bidang Y, sehingga diperoleh perpotongan antara bidang A dan Y sebagai A dan Y, dan perpotongan bidang B dan Y sebagai B dan Y. Ketika bidang A, B, dan Y berpotongan pada satu garis, akibatnya A dan B, A dan Y, dan B dan Y berlimpit. 4. Dari ketiga bidang A, B, dan Y, setiap dua bidang saling berpotongan sehingga diperoleh tiga buah perpotongan antara dua bidang, yaitu perpotongan bidang A dan B sebagai A dan Y, bidang A dan Y sebagai A dan Y, dan perpotongan bidang B dan Y sebagai B dan Y. Oke, di sini ada sebuah kubus yang memiliki A, B, C, D, E, F, G, H. Memiliki panjang rusuk 6 cm. Pertanyaannya, jarak antara titik E dengan bidang AFH adalah jadi untuk mencari titik AFH itu di sini titik A, F, dan H. Kita hasil. Aduh. Nah, ini titiknya. Jadi jarak terdekat E itu ke tengah-tengah garis HF yang sama dengan setengah diagonal sisi. Oh ya, di sini ada 6 cm. Jadi diagonal sisi itu adalah sisi 6 pangkat akar 2 dikali setengah, hasilnya yaitu 3 akar 2 cm. Jadi jarak antara titik E dengan bidang HF adalah 3 akar 2 cm. Titik garis dan bidang, titik tidak memiliki ukuran maupun bentuk.
Titik juga tidak memiliki ketebalan atau tinggi, panjang, dan lebar. Sebuah garis dibentuk dari titik yang tak terhingga banyaknya. Garis memiliki sifat kelurusan dan terbentang belakang hingga panjangnya pada dua arah. Tak ada titik ujung lebar dan tinggi. Garis hanya memiliki panjang. Sebuah garis dapat digambar ke segala arah, yaitu bisa horizontal, vertikal, atau bahkan miring. Bidang adalah suatu permukaan datar yang terbentang secara tak terbatas ke semua arah. Bidang memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki ketebalan. D. Menggambar dengan ruang. Bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar dan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dan ukuran dengan bentuk yang sebenarnya. Garis frontal adalah garis yang sejajar dengan bidang gambar dan mempunyai ukuran yang sama dengan ukuran yang sebenarnya. Bidang ortogonal adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal. Garis ortogonal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang frontal dan mempunyai ukuran yang berbeda dengan ukuran yang sebenarnya. Sudut-sudut adalah sudut yang dibentuk oleh garis frontal ke kanan dan garis ortogonal yang dapat berupa sudut lancip atau sudut tumpul. Perbandingan ortogonal atau perbandingan proyeksi adalah perbandingan antara panjang garis ortogonal pada gambar dengan panjang garis ortogonal yang sebenarnya. Di sini kita akan mencari sebuah kubus ABCD, EFGH. Memiliki panjang rusuk 6 cm di bagian sini. Yang ditanya jarak bidang BEG terhadap titik F adalah, ini kita akan mencari PF terlebih dahulu. PF sama dengan 1/2 dikali diagonal sisi sama dengan 1/2 6/2 sama dengan 3/2. Kita akan mencari PB-nya. PB sama dengan 6/2 plus dalam kurung 3/2 pangkat 2 sama dengan 36 tambah 18 sama dengan 54. Hasilnya 3/6. Mencari luas segitiga. Luas segitiga 1/2 BF titik FD dengan 1/2 titik FO titik PB. 6 3/2 FO kali 3/6 sama dengan, di sini FO aja ya taruhnya. Terus yang angka sini pindah ke sini. 6,3/2 dibagi 3/6 sama dengan 6/2 per akar 6 min 6/6 sama dengan akar 12 sama dengan 2, hasilnya adalah 2/3 cm. 5. Menentukan titik potong garis dan bidang. Titik potong antara garis dan bidang adalah sebuah titik yang terletak pada keduanya. Langkah-langkah menentukan titik potong garis G dengan bidang A adalah sebagai berikut. A. Tentukan sebuah bidang, misalnya bidang B yang garis G dan memotong bidang A. B. Tentukan potongan antara bidang A dan bidang B, yaitu AB sebagai garis H. Dan C. Tentukan titik potong antara garis G dan H yang merupakan perpotongan antara garis G dengan bidang AA.